Halo kelas 11 ya. Kita bahas dulu tentang pembahasan soal kita kemarin 15 nomor dari buku anak-anak fisika seperti ini, halaman 143. Nomor 1, tabel berikut menunjukkan hasil percobaan 2 buah termometer yang digunakan untuk mengukur 3 larutan berbeda. Jika termometer A pada larutan ketiga menunjukkan 50 derajat, maka termometer B akan menunjukkan nilai berapa. Ini bisa langsung kita cari ya, karena kita lihat selisihnya dia 25. Jadi 125, 100, kemudian 75 gitu ya, baru kemudian 50, 25, dan 0. Ini juga sama, dia ini selisihnya ya, perbedaannya itu intervalnya itu dia 25. Jadi 175, kemudian di bawahnya itu 50, kemudian itu bawahnya itu 25. Jadi modelnya seperti ini. 100 awalnya nih yang termometer A dulu ya. 125, kemudian dia 100, baru nanti kan tuh harusnya 75. Baru berikutnya 50 gitu kan. Kemudian yang termometer B ini paling tinggi 100. Kemudian bukan paling tinggi ya, tapi pada saat 125 diukur di termometer A, di termometer B itu adalah 100. Berarti di sini dia bilang ketika ini 100, ini 75. Maka ketika ini 75, otomatis ini 50. Kalau ini 50, otomatis ini 25. Gitu ya, intervalnya 25, sama-sama 25. Jadi mudah, langsung kamu tahu jawabannya adalah yang D, 25. Kamu mau mencari juga silahkan. Bisa kamu hitung juga menggunakan cara yang sempat diajarkan ya, yang A ini, atau cara lainnya termometer A per termometer B sama dengan A per B plus 25. Plus 25 artinya perbedaannya itu 25 ya. Jadi dia ketika di sini 0, maka di sini minus 25. Minus 25 makanya kita jadikan plus 25 ya di termometer B-nya. Sama dengan 125 per 100, ini kita samakan 100 kan, plus 25 itu ya, paling tinggi 100, karena ini kita plus 25 maka 100 nya itu plus 25. Maka A per B plus 25 sama dengan 125 per 125, 1 ya, sama dengan A sama dengan B tambah 25. Maka tadi A nya itu 50 sama dengan B plus 25. Maka termometer B itu adalah ini pindah menjadi kurang ya, 50 min 25 sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi sama hasilnya. Untuk nomor 1. Nomor 2. Sebuah gelang sebuah gelang besi berjari-jari dalam 50 mm berada pada suhu 20 derajat Celcius. Gelang tersebut akan digunakan sebagai ring pada ujung batang kayu yang berbentuk silinder yang jari-jari ujungnya itu 50,1 mm. Agar besi tersebut dapat masuk ke dalam kayu, maka besi tersebut harus dipanaskan sehingga suhunya menjadi berapa? Karena dia gelang tersebut akan digunakan sebagai ring pada ujung batang kayu yang berbentuk silinder yang jari-jari ujungnya itu 50,1. Maka harusnya itu si jari-jari gelang besinya pun harus dia memuai sejauh pemuaian pada silinder ini ya, yang akan dimasukkan ini. Kita terus dulu yang diketahui di sini ya. Diketahui itu ada R1-nya, jari-jari pertamanya ya, besi 50 mm. Kemudian ada suhu awalnya 20 derajat Celcius. Ada R2-nya itu 50,1 mm. Kemudian ada suhu keduanya yang ditanyakan berapa harus dipanaskan sehingga dia mencapai jari-jarinya ini mencapai 50,1 mm. Dengan koefisien muai panjangnya itu adalah 22 kali 10 pangkat min 6. Maka anak-anak harus tahu dulu berapakah selisih dari si R ini. Maka delta R sama dengan R2 min R1. R2-nya 50,1 min 50. Ini satuannya Ibu tidak rubah. Kenapa? Karena nanti dia akan tercoret sendiri.
Ya, jadi tidak berpengaruh mau sentimeter, mau meter, mau milimeter, kita tidak usah rubah karena nanti karena perbandingan kan, jadi nanti dia bisa dicoret gitu, jadi tidak berpengaruh. Sama dengan ini perbedaan dan 0,1 ya, 0,1 mm untuk si delta R-nya. Masukkan rumusnya, pemuaian panjang pada benda padat ya. Delta R itu kalau yang rumus ibu berikan kan delta L ya, ini kita pakai delta R karena pada lingkaran, sama dengan alfa kali R0 kali delta T gitu. Nah ini masukkan 0,1, nanti milimeternya ini akan tercoret dengan yang ini, jadi nggak ngaruh, kita nggak usah rubah. 0,1 sama dengan alfanya ini 22 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Ya, per derajat Celcius, kalikan dengan R0 nya itu, R awalnya adalah 50, kalikan dengan delta T. Delta T anak-anak bisa langsung T2 min T1, cuma ibu takut keliru jadi ibu tetap pakai delta T saja. Maka sama dengan ini, kita bisa langsung delta T sama dengan ini pindah 1 kali 10 pangkat min 1 atau 10 pangkat min 1 ya, dari sini ya, per gitu 22 kali 10 pangkat min 6 kali 50. Benar ya? Sama dengan ini bisa coret. Ya, ini jadi min 5. Min 5 naik ke atas menjadi plus 5 gitu ya. Jadi 1/22 kali 10 pangkat berapa ini? 4 ya. Jadinya berapa ini? Oh, kalikan 5 Ju, jangan lupa ya Bu, kalikan 5. Oke. Sama dengan ini adalah 10.000 dibagi dengan 22 kali 5 ya, 22 kali 5 110. Kemudian coret-coret jadi 1000 bagi 11. Nanti ketika kamu cari 1000 dibagi 11 itu menjadi 90,9 atau 91 ya kalau dipelatkan. Kemudian kamu cari delta T itu sama dengan T2 min T1. Delta T nya sudah dapat, berarti kalau T2 nya itu sama dengan delta T plus T1 ya. Maka sama dengan, ya kan, karena delta T sama dengan T2 min T1, maka kita mau mencari T2 nya ini pindah menjadi positif ya, pindah ruas menjadi 90,9 tambahkan T1 nya itu tadi adalah 20 ya, menjadi 110,9 ya, 110. Kita bulatkan menjadi 111 derajat Celcius. Jawabannya itu ada yang di B gitu. Kita sambung sekarang nomor 3. Nomor 3 itu soalnya pada suhu 0 derajat Celcius, volume raksanya sekian dan koefisien pemuaian volumenya adalah sekian. Jika raksa tersebut dipanaskan sampai dengan suhu 40 derajat Celcius, maka volumenya menjadi berapa? Untuk nomor 3. Jadi nomor 3 itu yang diketahui adalah T1 sama dengan 0 derajat Celcius gitu ya. Kemudian V0-nya itu sama dengan 400 cm persegi. Nggak usah dirubah karena nanti dia akan terhapus sendiri. Kemudian koefisien muai volumenya ada ya. Koefisien pemuaian volume sama dengan 18 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian T2-nya itu yang ditanya, T2 diketahui ya. T2-nya itu adalah 40 derajat Celcius. Kemudian V1 yang ditanyakan. Volume volume setelah terjadi pemuaian gitu kan, maka volumenya menjadi berapa setelah dipanaskan, setelah terjadi pemuaian, maka volumenya menjadi berapa. Nah, V itu kita dari sini kita dapat mengetahui berapakah si delta T-nya gitu ya. Maka delta T sama dengan 40 min 0 sama dengan 40 derajat Celcius. Masukkan di rumusnya V sama dengan V0 begitu. Dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T sama dengan V0-nya 400, 4 kali 10 pangkat 2 dalam kurung 1 tambah 18 kali 10 pangkat min 5 ya, dikali dengan delta T-nya adalah 40 derajat Celcius.
40 coret menjadi min 4 ya. Kemudian kita jabarkan, ini masuk sini, ini masuk sini. 4 kali 10 pangkat 2 kali 1 tetap dirinya sendiri. 4 kali 10 pangkat 2 tetap 400. Ini kamu kalikan ini. 4 kalikan 18. Berapa? 4 kali 18 288. Kalikan dengan pangkat 2. 10 pangkat 2 kalikan dengan 10 pangkat min 4. Tentu 2 kali 2 tambah min 4 berarti min 2 ya. Kali 10 pangkat min 2. Begitu. Ini nggak bisa kamu tambahkan karena dia kan ini beda ya. Maka harus kamu samakan dulu. Menjadi 400 tambahkan ini pangkat min 2 berarti 122,88. Ini menjadi 402,88 cm. Oh, ini bukan cm persegi, maaf ya. Karena volume berarti cm kubik. Ini cm kubik. Jawabannya ada di pilihan yang ke A ya, 402,88 cm persegi. Oke, nomor terakhir nomor 4. Kamu lihat nomor 4 yang diketahuinya apa saja? Kita lihat. Nomor 4 itu sebuah tangki baja yang memiliki koefisien panjangnya 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dan bervolume 0,05 meter kubik. Diisi penuh dengan bensin yang memiliki koefisien muai ruang 950 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius pada suhu 20 derajat Celcius ya. Jika kemudian tangki ini dipanaskan sampai 50 derajat Celcius, maka jumlah bensin yang tumpah adalah sebanyak berapa? Kamu pahami, ini adalah sebuah tangki yang kemudian kamu panaskan. Di dalam tangki baja tersebut terdapat bensin. Tentu yang memuai bukan cuma bendanya, bukan cuma si tangki bajanya, tetapi yang memuai juga adalah si bensinnya. Jadi benda padat dan si bensin ini dia akan sama-sama memuai gitu ya. Ketika si tempatnya ini memuai bertambah banyak, tapi juga bensinnya juga ikutan memuai gitu. Nah, bensinnya juga bertambah kan. Nah, kemudian ketika bensinnya bertambah sedangkan tempatnya itu tidak mencukupi untuk bensinnya tersebut, otomatis si bensinnya ini tumpah. Yang ditanyakan ini, berapakah bensin yang tumpah itu? Itu yang ditanyakan. Maka kita cari dulu pertama adalah pemuaian pada si tangki dulu ya. Si tangki itu akan memuai, maka delta V, ini delta V-nya pada si tangki baja tadi, tempatnya ya, sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Nah, gamanya ini kan tadi Ibu sudah jelaskan kemarin di penjelasannya bahwa gamma itu sama dengan 3 kali alfa ya. Maka ini 3 kali alfa kalikan V0 kalikan delta T-nya. Hati-hati anak-anak untuk nomor 4 ini, jangan gunakan untuk tangkinya yang ini. Karena ini adalah bensin, diberitahu di soal bahwa diisi penuh dengan bensin yang memiliki koefisien muai ruang. Jadi ini adalah koefisien muai ruang atau ini gamanya punyanya si bensin. Kalau yang untuk baja kita gunakan koefisien muai yang ini, panjang ini. Kita kalikan 3, ini menjadi gamanya untuk si tangki baja ya. Jadi 3 kali alfa kali V0 kali delta T. Jadi 3 kali alfanya, ini belum diketahui Ibu tulis ya. Tidak apa-apa, langsung aja ya. Tadi si alfanya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius kalikan dengan volume awalnya si tangki adalah 0,05. Kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 ya, sama ya dengan 0,05. Kalikan delta T-nya. Delta T itu tadi diberitahu di soal dari 50 derajat Celcius dari 20 menjadi 50. Berarti selisihnya adalah 50 min 20 sama dengan 30 ya. Delta T-nya adalah 30. Coret sisa min 1. Min menjadi berapa ini? Min 7 ya. Ini nanti jadi min 7. Ini habis. Kalikan 3 kali 12 kalikan 5. Sama dengan ini kali ini saja 60 ya. 6 sebentar. Bukan 5 Bu, tapi 5 apa 15? Oh iya, masih kalikan 3 ini ya. Ini kali ini dia sudah 15 ya kan. Ini kali ini menjadi 6
36 ya. 15 kali 36 sama dengan 540 kali 10 pangkat min 7. Kemudian ini adalah si tangkinya memuai menjadi sekian. Kita hitung sekarang pemuaian pada si bensin. Delta V bensin sama dengan gamma kali V0 dikali delta T. Gamanya tadi diberitahu di soal adalah 950 kali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian kalikan dengan V0-nya berapa? Tadi kan yang diketahui V0-nya si tangki baja. Tapi di soal diberitahu bahwa bensin itu terisi penuh. Kalau bensin itu terisi penuh berarti volumenya sama dengan volume si tangki baja itu. Gitu ya. Jadi sama karena dia terisi penuh gitu. Jadi dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Delta T-nya kalikan 30 menjadi tadi coret-coret. Ini min 1, ini sama ini nanti menjadi min 7. Min 7 tapi ada ini coret ya, menjadi min 6 ya. Kamu tinggal kalikan 3 kali ini sudah 15, kamu kalikan 95 kali 15. Ya. 95 kali 15 sama dengan berapa itu? 1000 ya, 1425 kali 10 pangkat min 6. Nanti kalau keliru pada saat virtual coba kamu beritahu ya. Karena ini yang tumpahnya si pangkat min 7, nanti kita harus samakan dulu pangkatnya supaya bisa kita operasikan. Sekarang carilah berapakah delta V bensin yang tumpah. Jadi bensin yang tumpah kamu pahami begini. Si bensin memuainya sekian. Ibu samakan aja penyebutnya belakangnya ini ya supaya kamu paham. Ini samakan menjadi 54 kali 10 pangkat min 6. Nah, jadi kamu bisa membandingkan nih. Tempatnya ini 54. Sedangkan yang memuai bensinnya itu menjadi 1425. Kan gak cukup, dia hanya menampung 54. Sedangkan bensinnya adanya 1425. Otomatis si bensin ini akan tumpah, ya kan, karena dia tidak tertampung oleh si tangki ini. Nah, berapa yang tumpah? Berarti kan selisihnya berapa gitu. Selisihnya berarti 1425 kali 10 pangkat min 6 dikurang 54 kali 10 pangkat min 6. Menjadi itu 1371 kali 10 pangkat min 6. Jadi yang tumpah bensinnya adalah 1371 kali 10 pangkat min 6. Situ ada jawabannya. Yang nomor 4 ini yang mana ya? Oh, buram ya. Nih yang C ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Sekian itu dulu 1 sampai 4. Nanti Ibu akan sambung lagi nomor 5 dan seterusnya.